Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya berada di kebun buah naga di desa mana Pak? Sumbermulyo, Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Saudara-saudara sekalian, di sini di kebun buah naga ini petani dengan menggunakan yaitu lampu bolam ini akan membuat buah naga ini akan berbuah terus. Sejak kapan ini Pak dengan menggunakan lampu ini Pak? awalnya itu kisaran tahun 2013. Yeah. Cuma tahun itu masih belum begitu banyak Bapak, karena masih awal, mungkin petani masih tanya-tanya. Iya. Baru boomingnya itu sekitar tahun 2017 ke atas. Dengan adanya lampu ini setahun itu bisa berbuah berapa kali ya? Jadi begini Pak, bahwa buah naga itu yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa buah naga itu buah musiman. Iya. Jadi buah naga musiman itu awal musimnya bulan 11 atau November sampai akhir musim akhir bulan 4 atau awal bulan Mei itu biasanya. Iya. Selebihnya itu tidak ada buah naga. Karena musiman. Kalau ternyata terus pada di luar musim itu kita kasih rekayasa lampu ini, itu akan berbuah terus. Jadi sepanjang tahun itu tanpa musim akan berbuah terus. Jadi nanti di luar musim pun akan berbuah terus. Nah, jadi secara otomatis selama setahun itu tidak ada jedanya. Jadi terus berbuah. Terus berbuah sepanjang tahun. Iya. Kemudian untuk pemeliharaannya Pak, Bapak menggunakan pupuk organik atau pupuk anorganik? Jadi kebetulan yang kita melakukan tanaman kita ini Pak, ini adalah pakai pupuk organik, dalam arti organik pupuk kandang. Ya. Pupuk kandang dari kotoran hewan, dari kotoran sapi, bisa juga biasanya kita gunakan juga kotoran dari kambing. Ya. Gitu. Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, jadi di kebun ini lebih menekankan pada buah organik, gitu ya Pak. Betul. Jadi sehingga benar-benar yaitu akan terjamin keamanannya kaitannya dengan mutu daripada hasilnya. Mungkin Bapak bisa menceritakan dengan adanya penggunaan bahan organik ini. Jadi setelah kita gunakan organik ini Bapak, jadi ternyata karena ini untuk agrowisata petik buah, jadi konsumen itu atau pengunjung yang datang ke kita ini ternyata sudah bisa membedakan yang biasanya mereka makan buah naga di tempat mereka, setelah mereka makan ke kebun kita yang organik ini ternyata berbeda rasanya. Itu yang pertama. Menurut pemandangan mereka itu lebih manis. Dan ternyata buah naga organik itu lebih tahan lama, bisa tahan lama. Jadi berbeda dengan yang anorganik. Kemudian kaitannya dengan kualitas hasilnya, apakah lebih besar atau lebih? Kalau yang organik itu relatif sedang Bapak. Yeah. Jadi buah naga itu sedang, paling besar itu kisaran 5 on atau 6 on, ada juga yang 3 on. Kalau yang anorganik itu biasanya relatif besar, bisa satu buah itu bisa mencapai 1 kilo, bahkan 1 kilo lebih, itu yang anorganik. Tapi malah kurang manis. Kurang manis, jadi sedikit kadang hambar, kadang cepat busuk kalau yang anorganik. Kemudian penggunaan pupuk organik ini kira-kira per hektar atau per tanaman itu kira diberikan berapa kira-kira? Per tanaman itu biasanya kita gunakan organik ini 6 atau 7 bulan sekali Pak. Oh iya. Dan yang kedua, per tanaman itu kita kasih kurang lebihnya 30 sampai 40 kilo per satu tanaman, per satu tiang. Ya, itu 30 sampai 40 kilo. kaitannya dengan masalah budidaya
buah naga ini umur berapa ini sudah? Ini normal Pak, ini usianya 12 tahun ini. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun masih produktif. Masih produktif dan tidak ada bedanya dengan umur yang 4 atau 5 tahun. Sama aja. Malah lebih banyak buah. Ya. Kemudian kalau untuk buah naga ini pengalaman Pak Nanang sampai berapa tahun? Menurut pengalaman kami, Pak, jadi buah naga ini sementara ini karena itu 12 tahun ya, ada punya tetangga itu usia 15 tahun. Berarti secara otomatis buah naga itu tidak ada batasnya ternyata. Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun dari sekali tanam. Jadi yang terpenting daripada budidaya buah naga ini di samping yaitu pengairannya tentu, Betul. kemudian pupuknya, di mana di sini menggunakan pupuk organik Ya, yang kualitasnya buahnya lebih, ya. dan untuk yaitu kontinuitas produksi yaitu Pak Nanang dan kelompok tani yang ada di sini yaitu menggunakan lampu ini. Jadi pada dasarnya biaya untuk listrik ini bisa tertutup dari hasilnya ya. Dari harganya, dari harga pada waktu di luar musim itu mahal, harga buah naga mahal. Gitu ya. Jadi justru produk harga daripada buah naga itu pada di luar musim ini harga tinggi. Walaupun produksinya tidak seperti pada saat musim. Ya. Namun dengan adanya penerangan ini, kontinuitas produksi buah naga itu tetap berjalan gitu ya Pak. Ya. Karena kan kita hitung-hitung itu kalau ini kan pakai pulsa, pakai token kan. Oh gitu. 1 hektar itu lampu ini nyala hanya 5 atau 6 jam. Dari per 1 hektar nyala 5 atau 6 jam tadi itu menghabiskan pulsa kisaran 130 sampai 140 Oh, per 5 jam. per 5 jam per berapa luasan? Per 1 hektar. Per 1 hektar. Ya. Inilah saudara sekalian ya. Jadi pengalaman ini saya rasa perlu ditularkan dan cukup baik sekali kaitannya dengan sehingga harga daripada pulsa ini masih bisa tertutup dengan adanya produksi buah naga ini. Betul. Ya, gitu. Kemudian Pak Nanang, untuk 5 jam itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Itu kita pakai itu jam 6 Ya. sore Iya. sampai jam 12 malam. Oh, setelah 12 malam sudah Nggak nyala. Jadi nyala kita lagi, pakai ya? timer. Jadi nyala nanti kita jam sekian, nanti mati jam sekian. Cuma biasanya itu kita bagi satu area itu kita bagi 2. Jadi satu bagian itu kita nyalakan jam 6 sampai jam 12 malam. Yang baris satunya berikutnya 12 malam sampai pagi. jam 5 pagi. Jadi nyalanya lampu ini tidak 12 jam, hanya 5 atau 6 jam. Mengapa kok tidak 12 jam? Karena kalau malam itu berarti nanti kan terlalu panas. Iya. Kondisi tanamannya kan panas. Kalau udah panas itu dampaknya nanti bakal bunganya akan jatuh. Sekarang Pak Nanang, andai kata di musim penghujan, apakah dengan adanya penyinaran ini juga akan berbuahnya terus? Sama aja, tidak ada efeknya hubungan dengan hujan. Walaupun musim hujan, pada waktu kita lampu tetap akan muncul bunga. Nah, cara peremajaannya atau perawatannya adalah pembuangan batang-batang yang di dalam, Bapak. Karena batang-batang di dalam ini pertama dulu pernah berbuah, itu yang kedua sekarang nggak berbuah tapi dia tetap makan, makanya kita buang. Nah, peremajaannya pembuangan itu sampai mungkin kalau kita hitung batangan bisa sampai 50%. Nah, gitu. Ya. Cukup menarik ya dari budidaya tanaman buah naga ini. Nah, sekarang kembali lagi pada lampu ini, Pak. Ini lampu yang digunakan itu berapa watt ya, Pak? Ini petani itu ada yang pakai 6, ada yang pakai 8, ada yang pakai 10. Kebetulan kita ini pakai 10 watt. 10 watt. Cuma yang LED. Oh, LED ya? Ya, yang LED LED. ya. Ya. Kemudian jarak antara lampu dengan lampu? Kadang-kadang ada relatif, Pak. Kadang-kadang ada yang 2 meter, kadang ada yang 2,5. Kurang lebihnya itu. Iya.
Jadi di daerah sini sudah banyak petani yang menerapkan ini. Hampir semua petani buah naga itu pakai rekayasa penerapan lampu. Nah, ini lampu ini kalau pada waktu mau musim kita matikan, Pak. Jadi nanti bulan 10 enggak nyala nih, Pak. Bulan 10. Oh, Karena nanti kalau bulan 11, bulan November itu sudah memasuki musim. musim. Ya. Berarti pada saat musim itu Nggak malah nyala. nggak usah lampu Ya, ya. betul. Karena sudah cukup dari sinar matahari Betul, ya. ya. Gitu ya. Baru nanti kita nyalakan lagi bulan 3 atau Maret. Itu baru nyalakan lagi. Untuk menyambung nanti akhir musim. Ya. Cuma perbedaannya buah naga musim dengan di luar musim itu masalah kuantitas, Pak. Kuantitasnya lebih banyakan pada waktu musim. Musim ya. Ya, Jadi karena bisa full ya fotosintesisnya betul. ya. Karena nanti puncak musim buah naga itu adalah bulan 1. Bulan 1 itu kalau satu tiang gini itu bisa mencapai sekali merah gini itu bisa mencapai 20 kilo minimal, Pak. Satu pohon. Ya satu pohon gini. Tinggal kalikan aja kalau 1 hektar kurang lebihnya 1.600 pohon. Oh ya. Jadi sekali petik bisa hampir 30-an ton. 30-an ton ya. Namun kalau dengan lampu ini ya hanya separuhnya. Iya, cuma terbantu dengan harga, Pak. Iya. Harga itu kalau pada waktu di luar musim memang mahal. Iya. Kapan hari sekitar 3 minggu yang kemarin itu mencapai hampir 30.000. Sekarang angka 20.000 satu kilo. Saudara-saudara sekalian, nampaknya cukup menarik sekali kita yaitu berbicara dengan Pak Nanang ini, pengalaman dari Pak Nanang dan kelompok tani di daerah sini, yaitu dengan penggunaan lampu ternyata bisa yaitu produksi itu sepanjang tahun. Namun tentunya produksi akan lebih tinggi jika pada musimnya. Betul. Dan yang perlu juga kita catat yaitu bahwa Pak Nanang ini dengan membuktikan dengan adanya penambahan pupuk organik ini akan memberikan kualitas hasil yang lebih. Dalam arti yaitu baik rasanya dan mutu buahnya adalah lebih bagus. Walaupun yaitu untuk besarnya tidak sebesar apabila dengan menggunakan anorganik, Ya. namun kualitasnya lebih baik. Jadi kesimpulannya untuk penggunaan pupuk organik lebih bagus ya Pak. Bagus. Nah, ini Juga, Pak Ibu sih. Selain lebih bagus juga dikonsumsi aman untuk kesehatan karena Ya. organik, tidak ada bahan kimianya. Nah, ini saudara-saudara sekalian, memang sekarang tuntutan daripada konsumen produk pertanian kita yaitu di samping yaitu masalah kualitasnya, yaitu juga termasuk di dalamnya yaitu mengenai mutu dan keamanan daripada produk daripada pertanian kita. Terima kasih Pak Nanang. Sampai Sama-sama, ketemu. Pak. Ya, siap. Makasih banyak atas iya. kunjungannya. Iya, terima kasih. Ya. Sampai ketemu. Ye.